Rumah ada banyak, toko ada banyak, digendakan satu, disuami satu. Sampai anak selingkuhan itu disekolahin dari SMA sampai kuliah, sampai sekarang jadi guru SMA. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya, amin. Ini aku baru pulang dari pasar ya teman-teman. Beli daun ubi 3 ikat $12, kalau 1 ikat $5. Di sini orang Hongkong tuh begitu ya, bikin harganya tuh supaya kita beli banyak tuh. 1 ikat $5, kalau beli 3 ikat 12. Ya ini emang kalau dimasak juga itu sih jadinya sedikit ya. Kemudian aku pengen digoreng sayap ayam. Jadi aku kalau makan ayam tuh senengnya yang tulang-tulangnya, nggak suka yang daging. Makanya aku beli sayap ayam yang bagian tengahnya doang ini. Nah aku juga belum sarapan, jadi aku ini cemilan untuk sore. Kayak anak kecil aku kadang-kadang tuh pengen cemilan. Nah ini aku tadi beli risol mayones. Nah ini tuh isinya 4, ini tuh harganya tadi $18 ya, setara 36.000, mahal banget ya, 9.000 satunya. Oke lah, aku mau sarapan dulu teman-teman, terus nanti lanjut beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah jam 10 ya teman-teman, aku baru mau sarapan. Isinya buah-buahan, ada kecut, ada manis, ada gurih. Nggak tahu digoreng nggak ya, putih banget. Aku baru bangun tidur, bukan tidur sih ya, cuma rebahan aja, istirahat karena abis dari pagi tuh itu bikin ini nih ya, capek banget ini pinggang, jadi tadi tuh ngelurusin pinggang, ada 1,5 jam mungkin ya. Nah tapi pikiran tuh kesini terus gitu, karena kan hari Senin tanggal 3 kakek tuh dibakar, jadi ini tuh udah harus selesai hari Sabtu, jadi aku tuh ada waktu tuh 2 hari lagi, besok sama Jumat gitu. Hari Sabtu tuh udah harus beres karena hari Sabtu tuh acaranya makan-makan, jadi tuh nggak megang-megang ini lagi, ini tuh udah dibungkusin cantik gitu, ada kantongnya kayak kantong kertas yang bunga-bunga cantik itu loh, nanti setiap orang bawa 1 atau 2 gitu, atau bawa 3, 4 kayak gitu. Jadi aku siang ini aktivitasnya ngelipetin ini bestiku, semoga pada nggak bosen ya nemenin aku ngelipetin ini sambil aku mau cerita-cerita ya. Nah, jadi aku waktu hari Minggu itu duduk-duduk di Taman Koswebe ya teman-teman. Nah, kalau dari Aberdeen ke Koswebe itu naik bis itu cepet ya, nggak nyampe 15 menit, bayarnya itu $7. Nah, kemudian ternyata hujan teman-teman. Jadi aku tuh nyari tempat yang kira-kira nggak kehujanan. Waktu itu aku duduknya tuh di taman sih, tapi tuh ada atapnya gitu. Nah, kemudian ada salah satu penjual makanan, orang Indonesia juga, yang keliling gitu jual makanan, jual nasi. Dia tuh kehujanan, jadi dia tuh duduk di sebelah aku nunggu hujannya agak reda gitu. Nah, aku kan orang yang sangat sulit sekali akrab dengan orang baru gitu ya, nggak punya bahan omongan belas kalau orang nggak kenal tuh. Dia tuh membuka omongan gitu, Mbak orang mana, awalnya nanya gitu ya, di Hong Kong udah berapa lama, kerja di mana, kayak gitu ya. Aku sih cuma jawab-jawab aja pertanyaan dia gitu. Ternyata orangnya tuh seasik itu gitu, jadi orangnya tuh terbuka banget, malah terkesannya blak gitu ya. Aku nggak nanya apa-apa tuh, dia tuh ya awalnya sih kita ngobrol biasa gitu ya. Dia bilang kamu kerja di mana, aku bilang aku di sini deket tapi seminggu lagi mungkin pindah, aku bilang gitu kan. Nah terus dia cerita pengalamannya, terus dia bilang
pengalaman dia tuh di Indonesia tuh katanya udah punya rumahnya ada banyak, terus tokonya ada 2, di gendakannya 1, di suaminya 1. Di situ aku kaget, hah, kok gendakan? Aku bilang gitu, maksudnya apa nih? Aku bilang gitu kan. Iya, katanya aku tuh punya gendakan, tapi aku sama suami baik-baik aja. Nah, suamiku juga tahu katanya aku punya gendakan. Hah, kok bisa? Aku bilang gitu. Iya, katanya. Jadi aku tuh ngomong dulu sama suami, misalnya mau nyuruh gendakanku beli rumah, misalnya aku ngomong dulu sama suami, aku mau ngirim uang segini sama gendakan aku. Coba kamu tengokin rumahnya menurut kamu gimana. Jadi tuh survei si gendakan sama suaminya tuh survei bareng. Ini versinya Mbak ini yang cerita ya. Survei bareng katanya gitu. Terus kalau suaminya bilang, oh iya oke, kayak rumahnya masih oke lah dengan harga segitu, oke kayak gitu. Nah nanti dia kirim ke gendakannya, nanti gendakannya yang bayar. Dan rumah itu tuh otomatis atas nama, masih atas nama yang punya rumah, belum balik nama gitu ya. Maksudnya nggak diganti nama pakai atas namanya dia atau atas nama anaknya gitu, enggak. Aku bilang, kok ada kehidupan seperti itu? Iya katanya, karena suamiku itu udah ngabisin uang aku ratusan juta lah, kasarnya ya banyak lah, nggak tahu berapa ya. Jadi si suami ini ngerasa bersalah, jadi ibaratnya ya kalau istri aku bisa nyari kebahagiaannya sendiri gitu, kalau ada lelaki yang bisa membahagiakan istriku ya udah silakan gitu. Padahal dia kan nunjukin nih foto suami aku, nih foto genakan aku. Menurut aku ya masih lebih dibawa suaminya gitu ya. Terus katanya dia, waktu aku pulang dari Hong Kong juga katanya, yang nyemput tuh katanya gendakan aku katanya, yang nyemput gendakan aku diantar ke rumah suami aku. Hah? Kok gitu? Iya katanya. Terus aku di rumah berapa hari, aku nyamperin gendakan aku. Jadi gendakannya tuh rumahnya tuh dianya tuh orang. Nah, terus katanya sama suamiku selang beberapa hari itu aku tuh dianterin ke rumah gendakan aku katanya. Terus tidur bareng di situ. Ya iya, katanya kita berhubungan badan. Ah, terbuka itu loh. Terus kebayang gak sih? Jadi tuh kehidupan kotor yang kayak di film-film, di kenyataannya tuh ada gitu ya. Maksudnya tuh gimana sih punya suami? Apa azab-azab yang di film-film Indosiar itu cuma di drama doang ya? Kenyataannya nggak ada ya? Malah si Mbak ini ngajarin aku. Jadi kamu tuh Dok, katanya kalau pengen sukses di Hong Kong tuh caranya misalnya katanya ada yang jual ladang atau sawah atau kebun atau rumah. Nah harganya tuh murah. Misalnya orangnya lagi butuh dijualnya. Cepetan kamu beli katanya. Mau uang dari mana? Pinjam majikan, pinjam teman, pinjam bank. Katanya dia ya. Dia itu pernah dulu ya katanya dalam sebulan itu cicilan bank dia itu 12.000 uang Hong Kong, setara 24 juta uang Indonesia. Nah karena dia itu ya kayak gitu katanya, aku tuh sampai sekarang juga masih punya cicilan motor katanya entah berapa. Jadi katanya kalau nggak gitu ya kita nggak punya punyaan. Wah seberapa ruwetnya ya. Nah terus aku tanya nih, mbak jualan ini begini nih berapa sih untungnya? Nah kata dia modalnya ya kurang lebih 500, sekitar sejuta ya. Nah 500 itu untuk ukuran orang Hong Kong tuh ya lumayan gitu. Ke 500 tuh kalau buat belanja ya cukup seminggu lah. Nah dia tuh modal dagangnya tuh 500 dolar Hong Kong. Sedangkan keuntungannya kata dia tuh keuntungannya dari 1.000 sampai 2.000 dolar. Itu udah bersih, dianya udah bayar orang yang bantu-bantuin dia kayak gitu loh, ibaratnya udah beli sabun, udah dianya udah makan, udah beli minuman kayak gitu. Aku bilang wah menguntungkan juga ya, bisa jadi kayak jadi gaji dia di Hong Kong dengan keuntungan dia berjualan itu lebih gede keuntungan dia berjualan kalau di total selama sebulan gitu ya. Nah tapi si Mbak ini ya powernya tuh lumayan gede ya. Jadi si ibu ini dalam sehari tuh ya muterin Taman Tunta berapa kali ya, bolak-balik itu ya. Makanya aku salut banget gitu karena dia kan masaknya di sudut sana, terus yang belinya tuh di sudut manapun diladeni sama dia tuh, dilayani. Jadi orang kan pesennya lewat telepon, mau 10 mangkok, mau 1 mangkok pun dianterin sama dia tuh. Dan aku berani bertanya tuh karena dia mulai ngajak ngobrol ya teman-teman, bukan aku kepo gitu. Dia duluan yang ngajak ngomong gitu. Kata dia udah menjalin dagangan itu udah puluhan tahun di Hong Kongnya tuh, menjalani dagangan seperti itu. Di KOSWB jualan tuh dipalak gitu. Jadi sehari tuh dia harus ngasih ke petugas kebersihan tuh 100 dolar kayak gitu. Padahal dia nggak ninggalin sampah, ibaratnya cuman buat keamanan aja biar nggak dilaporin kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya risikonya besar ya, jualan-jualan itu kalau ketahuan tuh bukan cuma dagangannya yang diambil, kalau kitanya pas lagi ada di situ kita dapat denda gede ya. Yang paling beratnya itu penjara, bukan cuma nominal uang ya, tapi itu penjara. Tapi orang Indonesia tuh pada nggak kapok gitu ya, contohnya di Mongkok, KOSWB Samsuipo ya gitulah.
Makanya aku nanya berapa sih untungnya, kok kalian kok sering gitu ya kena razia dagangannya dibuangin tapi kok pada nggak kapok gitu, untungnya berapa sih? Ternyata jadi untungnya dari dia dagangan daripada gaji dia sebulan tuh lebih gede untung dia berjualan gitu. Wah gede banget ya teman-teman. Nah lanjut masalah dia sama selingkuhannya itu ya. Sampai anak selingkuhannya, anak gendakannya itu disekolahin sama dia dari mulai SMA sampai kuliah, itu dia sampai sekarang anaknya itu udah jadi guru SMA, anak gendakannya. Bahkan dia juga dulu katanya pernah punya gendakan juga, tapi putus gitu. Tapi sama anaknya itu, anak mantan gendakannya itu sampai sekarang masih berkomunikasi baik katanya. Masih disekolahin, masih ibaratnya sekali-kali masih dijajanin dah. Wah aku tuh mau itu ya, mau berpikir antara ini orang dermawan apa bodoh sih. Ibaratnya kan anaknya mantan loh. Kalau mau sodako ya masih banyak anak yatim, masih banyak janda-janda tua ya. Kenapa harus ke anaknya mantan yang ibu bapaknya masih masih ada gitu? Ya kembali lagi orang hidup punya prinsip masing-masing ya teman-teman. Ini aku sambil nonton video aku sendiri. Aku tuh seneng banget nonton video aku sendiri. Tapi aku waktu wawancara ngobrol-ngobrol santai sama orang itu tuh nggak di videoin. Ya pertama ya aku nggak enak kan ngambil video tanpa izin. Dianya juga kan duduk di sebelah aku tuh dalam posisi sedang kerja gitu ya, sedang jualan, dan karena terhalang hujan besar makanya duduk di sebelah aku. Aku juga nggak nyangka dia mau jujur begitu. Aku bilang, Mbak, awalnya gimana sih kok langganan kamu bisa banyak? Awalnya itu katanya yang beli sama aku tuh orang-orang yang nggak punya duit gitu, anak-anak TKW yang nggak punya duit ngutang ke dia gitu. Nah nanti kalau gajian bayar gitu. Kalau punya duit katanya belinya sama orang lain. Kalau nggak punya duit ngutang sama dia katanya untuk makan tuh. Aku bilang ada ya. Maksudnya nggak punyanya aku tuh aku belum pernah makan ngutang gitu ya. Kok ada gitu orang gajian setiap bulan, kita tuh sama-sama gajian, masa buat makan aja ngutang gitu ya. Aku terima katanya, aku tulisi nomor HP-nya katanya gitu. Jadi mereka tuh ibunya tahu, si ibu ini tahu kalau orang itu misalnya kalau nggak punya uang utang sama dia, kalau punya uang jajannya ke tempat lain gitu. Si ibu ini tahu tapi aku tetap layanin katanya. Jadi lama-lama si orang-orang tuh pada misalnya walaupun perut kenyang dia jual gorengan ya dibelilah, mengingat waktu dia nggak punya dikasih hutang gitu loh teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin aku durasinya kepanjangan ya, takut kepanjangan videonya, aku cukupkan sampai sekian dulu ya. Aku mau menyelesaikan ini nih. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu support, yang selalu berkunjung. Terima kasih banyak ya. Dan buat yang baru menemukan channel ini, silakan kalau teman-teman menganggap channel ini bermanfaat, menghibur, mengedukasi, silakan di-subscribe. Nah, aku baru saja masak untuk aku sendiri ya teman-teman. Aku masak nasinya 1 gelas untuk nanti sekalian sama makan malam. Kemudian aku bikin telur dadar. Ini telur dadarnya aku kasih kelapa ya. Mengingatkan waktu zaman dulu aku waktu ibuku masih ada sering bikin telur dadar pakai kelapa. Nah, ini tuh sayap ayam. Ini tuh sayap ayamnya enak banget sumpah. Aku bumbuin bawang merah, bawang putih, kemudian bumbu racik itu. Ternyata enak banget. Dan ini tuh daun itu ya, daun ubi ya, daun ubi ketela tuh. Kalau pakai cabai sih agak cantik gitu ya, ada warnanya. Ini mah karena aku belum berani makan pedas. Nah, aku mau makan dulu. Ya udah ya teman-teman, aku mau makan dulu. Nggak aku record, takut durasinya kepanjangan, takut teman-teman pada bosen ngeliatin aku makan sambil ngoceh-ngoceh. Jadi aku videonya cukupkan sampai sekian dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.